Yo, welcome back to my channel. Yap, udah nggak kerasa ya musim semi hampir berakhir dan berganti ke musim panas. Dan kalau ganti musim ya tentu saja bakal ada banyak banget ya anime yang baru yang akan rilis ya. Dan goodbye untuk spring 2020 dan welcome untuk musim summer 2020. Setelah banyak anime yang diundur, anime-anime yang mundur tersebut itu yang awalnya dijadwalkan akan tayang pada spring, banyak yang pindah ke musim summer. Dan pastinya banyak pula yang seru di musim summer 2020 ini ya. Dan gue sangat bersemangat ya untuk membahasnya ini. Semoga aja nggak diundur lagi kayak anime-anime yang sebelumnya yang mau rilis dan diundur gitu. Dan kalaupun ada yang diundur ya maklumin aja ya, soalnya ya masih corona gitu ya kan. Oh ya, Shokugeki no Soma season 5 dan Fugou Keiji akan tayang kembali di bulan Juli nanti ya, untuk episode ketiganya setelah diundur gara-gara corona. Dan so berikut 10 rekomendasi anime musim summer 2020 yang seru untuk kalian tonton. Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu Season 2 sempat dijadwalkan akan rilis di spring 2020 tapi diundur ya. Diundur ke musim summer ini dan dijadwalkan akan rilis pada 8 Juli mendatang. Dari trailernya itu kita bisa lihat bahwa Rem akan AFK di musim depan karena koma, dan semua itu nggak diinget sama, dan semuanya itu nggak inget sama Rem, cuma si Subadrun doang ya yang inget sama Rem. Tim Rem harap bersabar ya, karena ya Rem kemungkinan besar nggak bakal banyak disorot. Dan berbahagialah untuk tim Emilia ya, hashtag tim Emilia. Tampil mencekam di trailernya, dimana Subaru ini digambarkan tengah berjalan di tengah bukit melewati teman-temannya yang telah tewas terbunuh. Kemungkinan besar season keduanya ini bakal lebih dark dari season sebelumnya. Yahari Oreno Season Love Comedy wa Machigateru kan atau Oregairu Season 3. Season 3 dari Oregairu yang merupakan last season yang terakhir ya dari kisah Hajiman dalam mencari ketulusan. Masih distudioi oleh Studio Phil yang menggarap season keduanya yang akan tayang pada 10 Juli 2020. Kisah salah satu karakter gue banget, Hajiman Hikigaya, dengan kisah cinta yang terbelit-belit yang akan terus berlanjut pada season ketiganya. Pada season sebelumnya itu akhir cerita terlihat bahwa Hajiman, Yuigama, dan Yukino telah berhasil menyelesaikan masalah yang cukup rumit dan sulit di antara mereka. Namun cerita akan terus berlanjut ya dengan berbagai kisah yang menarik di season 3-nya nanti. Ya tentu saja akan ada waktu bagi Hajiman untuk memilih salah satu heroin yang memiliki apa itu ketulusan yang dicari-cari oleh si Hajiman tersebut. Hashtag tim Yui Gahama. Sword Art Online Alicization War of Underworld part kedua. Kiritot udah bangun, yang AFK sekarang malah Rem ya. Yap, di musim depan Kiritot bakal bangkit dari komanya atau AFK-nya selama ini ya. Dengar-dengar Sword Art Online War of Underworld part kedua ini menjadi last seri dari Alicization ya. Ya last episode atau last season gitu ya. Tenang guys ya, kalau season Sword Art Online-nya sendiri itu masih jalan sih ya. Sword Art Online yang ini nih masih lanjut karena light novelnya juga masih jalan gitu, jadi ceritanya masih banyak. Mungkin setelah Alicization part kedua ini mungkin ada lagi seri lain dari Sword Art Online ya, karena aku nggak baca light novelnya jadi aku nggak bisa cerita banyak. Intinya ya tunggu Sword Art Online Alicization War of Underworld part kedua ini pada tanggal 12 Juli. Enen no Shoubutai ni no Shou atau Fire Force season kedua. Padahal baru banget ya season satunya itu rilis di tahun lalu. Udah dapat season keduanya aja nih ya anime. Ya anime Fire Force ini merupakan salah satu anime action terbaik di tahun lalu ya menurutku sih ya. Melanjutkan kisah Shinra Kusakabe dan teman-temannya dari Regu Pemadam 8 dalam mengungkap misteri yang ada di Tokyo yang diteror oleh iblis yang membakar orang-orang. Dengan kekuatan api generasi ketiganya si Shinra ya, kakinya Shinra gitu kan, kakinya bisa ngeluarin api, itu generasi ketiga, akan mengungkapkan misteri tragedi yang terjadi saat ibunya meninggal.
Dan ya, adiknya Shinra juga udah diamankan sama Shinra ya. Jadi ya aku nggak tahu lanjutannya sih karena nggak baca manganya ya. Tunggu Fire Force pada tanggal 4 Juli 2020. Dokyu Hentai HX Eros. Dari judulnya aja udah nggak bener ya. Ada hentai-hentainya anjir ya. Di dunia yang terancam oleh bencana besar yang dimulai 5 tahun lalu, para pahlawan yang dibantu oleh alat bernama HX Eros yang menggunakan kekuatan Echi atau H dan menggunakan kekuatan erotis atau Ero untuk menyelamatkan planet oleh monster pemakan libido. Nah loh ya, ada libidonya dong. Apakah akan rilis di Kucing Poi ya? Ennio Reto dan Hoshino Kirara adalah teman masa kecil yang terpisah satu sama lain. Suatu hari mereka itu terjebak dalam pertempuran melawan cancer bug yang memakan energi seksual manusia untuk tetap berevolusi. Setelah sukses mengalahkan musuh tersebut, mereka bergabung dengan kelompok pahlawan seperti menggunakan kekuatan erotis dari HX Eros dan untuk melawan para monster. Nah, dari sinopsisnya aja udah kagak bener aja nih ya, bagi ya di bawah umur mungkin mundur aja untuk anime ini. Dan kemungkinan besar anime ini nggak dirilis di web biasanya, mungkin akan rilis di Nekoboy. Monster Musume no Ois Hasan. Ini season keduanya Monster Musume no Iru Nichijo bukan sih ya, atau cerita lainnya ya. Dari konsep ceritanya itu hampir mirip sama Monster Musume no Iru Nichijo. Di sebuah kota bernama Linworn, di mana itu monster dan manusia itu hidup bersama. Dr. Glenn menjalankan klinik medis ternama untuk gadis monster dengan asisten seorang Lamia Sapen, ya kayak apa ya, ular-ular gitu, dan ya pokoknya hewan gitu ya, setengah manusia hewan. Dari mendapatkan lamaran pernikahan orang seseorang centaur yang terluka saat pertempuran menyentuh luka dari mermaid atau menjahit luka halus daging dari golem. Dr. Glenn melakukan pekerjaannya dengan keanggunan dan percaya diri. Ya intinya itu ya kisah seorang dokter yang asistennya itu seorang setengah manusia. Mau Gakuin no Futeki Gousa, anime dengan konsep mainstream yang dimana di dalamnya itu menceritakan seorang raja iblis kayak anime Mau Sama Retri, Hataraku Mau Sama, dan masih banyak lagi ya. Anime ini akan rilis pada 4 Juli. Ya, salah satu anime dengan tema raja iblis akan hadir pada musim summer 2020 nanti. Dikisahkan seorang raja iblis nama Arnos sudah muak dan bosan dengan keadaan peperangan saat ini, yaitu berencana untuk melakukan reinkarnasi kembali setelah 2000 tahun lamanya, karena dia tereinkarnasi ke dunia masa depan yang dimana dunianya itu damai aja gitu ya, kayak Boruto ya, sehingga para rasnya itu lemah dan ya dia akhirnya jadi bosan dan ingin membangkitkan kembali peperangan yang sesungguhnya. Uzaki-chan wo Asobitai, enak juga ya punya adik kelas yang kawaii, perhatian sama lo, dan tentu saja beropai besar. Heroin dengan lolipai yang menggoda ini akan rilis pada 10 Juli 2020. Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang tenang dari seorang anak kuliahan yang cuma mau sendiri. Namun Uzaki Hana, adik kelasnya yang riuh dan ya berpengetahuan yang luas, memiliki rencana lain. Yang dia inginkan adalah bergaul dan mempermainkan atau menggoda si main karakter kita ini ya. Intinya adik kelas yang lolipai ini suka banget ngegoda main karakternya nantinya ya. Dan saat nonton anime ini jangan salah fokus ya, ntar pada fokus ke opainya anjir. The God of High School, anime yang diadaptasi dari manhwa ini akan rilis pada 6 Juli 2020. Apakah anime ini akan bisa mengalahkan kepopuleran Tower of God? Coba komen ya. R menawarkan Mori untuk mengikuti sebuah pertandingan perkelahian yang hadiahnya itu berupa mengabulkan satu permintaan apapun yang diinginkan pemenang tersebut. Awalnya Mori ini kurang tertarik dengan permintaan itu dan malah mengajak R berkelahi. Apalagi Mori ini memiliki ranking menang ratusan kali.
dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah. Ajakannya bertarung bersama R kemudian diiyakan dan R pun berhasil mengalahkannya. Karena itu Morihjin akhirnya mau mengikuti turnamen tersebut. Dari pertandingan antar murid SMA inilah yang akan mengantarkan petualangan Morihjin bersama dengan 2 sahabatnya bernama Dewi Han dan Mirayu, juga menguak siapa dia sebenarnya. Kanojo Okareshimasu. Setelah anime ini rilis pasti banyak wibu yang bacot ya, pacar kok dirental, lah bodo amat lah ya. Iri bilang bos ya, #tim Chizuru. Cerita berpusat pada seorang mahasiswa yang baru saja diputuskan oleh pacarnya bernama Kazuya Kinoshita. Mencoba menenangkan diri setelah diputusin oleh pacarnya tersebut, ia pun mencari alternatif lain dengan menyewa seorang gadis untuk dijadikan pacar melalui aplikasi seluler. Nah lo ya, di Indonesia ada nggak ya? Mungkin di Jepang juga nggak ada sih ya, tapi ya nggak tahu juga ya. Gadis yang dipesan tersebut bernama Chizuru Mizuhara. Saat pertama kali bertemu Kazuya, tak percaya kalau ia itu telah mendapati sosok seorang perempuan yang cantik dan sempurna di matanya Kazuya. Namun setelah melihat berbagai pendapat pada profil aplikasi, Kazuya pun percaya kalau si Chizuru ini hanya suka memainkan hati pria lain. Marah akan hal tersebut, Chizuru pun mengungkapkan sifat aslinya yang sebenarnya lancang, sangat berkebalikan dari kesan pertama Kazuya bertemu. Hingga suatu hari Kazuya ini mendapati kabar kalau neneknya itu jatuh sakit. Ia pun datang dan menjenguk neneknya tersebut itu bersama dengan Chizuru. Namun ya, saat itu neneknya itu salah paham karena mengira Kazuya itu sudah memiliki pacar, yaitu Chizuru gitu ya, salah paham ya. Ya, anime ini ada 4 heroin yang kawaii-kawaii untuk dijadikan sebagai waifu ya, karena waifu apel semua, yang dimana tentu saja akan ada waifu war. Anime ini akan tayang pada 11 Juli. Siap untuk waifu war? Yap, itu dia 10 anime summer 2020 yang seru untuk ditonton. Semoga dalam rilisnya itu nggak ada yang diundur kayak musim sebelumnya ya. Dan anime apa aja yang kalian tunggu di musim depan, coba komen ya. Jangan lupa like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau, share juga ke teman-teman kalian. See you next video, bye bye.